Kalau Allah mengatakan makanan itu semuanya halal, jangan pernah kita mengatakan ada yang haram dalam kehidupan kita. Saya teringat apa yang dikatakan Yesus. Yang menajiskan orang itu bukan yang masuk ke dalam mulutnya, yang dimakan, tetapi yang keluar dari mulutnya. Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Senin 1 Mei 2023, pekan keempat Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 11 ayat 1 sampai 18, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang universalitas dari keselamatan yang dibawa atau yang dikerjakan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus. Hal itu secara jelas disampaikan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini kepada murid-muridnya, ketika Yesus berkata kepada para muridnya dan juga orang Farisi yang hadir pada saat itu, bahwa masih ada domba-domba dari kandang lain yang harus kubawa, yang harus kuberikan keselamatan. Itu artinya Yesus mau mengatakan bahwa Dia menyelamatkan atau karya keselamatan yang dikerjakannya, yang dilaksanakannya, itu tidak saja untuk orang-orang yang percaya kepadanya, atau tidak saja untuk orang-orang yang mengikuti Dia, tetapi untuk orang-orang yang berada di luar dari kelompok yang mengikuti Yesus. Jelas bukan bahwa keselamatan yang dikerjakan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus diperuntukkan bagi semua orang yang percaya kepada Yesus, yang masuk dalam domba-domba dalam kandang yang dibimbing oleh Sang Gembala, yakni Yesus itu, tapi juga domba-domba dari kandang yang lain. Saudari dan saudara yang terkasih, poin berikut dalam bacaan Injil, Yesus menegaskan Gembala yang baik mengorbankan dirinya untuk domba-dombanya. Dari bacaan Injil hari ini, dua pesan yang bisa kita petik. Yang pertama, universalitas dari keselamatan yang dikerjakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Karena itu saat ini, kita sebagai para pengikut Yesus, dalam rangka mengungkapkan universalitas dari keselamatan itu, maka kita tidak saja berbuat baik untuk orang-orang yang seiman dengan kita, tetapi kita berbuat baik sebagai wujud keselamatan itu. Kita berkarya, kita hadir untuk banyak orang yang ada di sekitar kita, baik yang seiman dengan kita maupun yang bukan. Karena sebagaimana Yesus mati, bangkit untuk semua umat manusia, demikian juga semua para pengikutnya, hidupnya harus diabdikan tidak saja untuk orang-orang yang sekelompok seiman dengan Dia, tapi untuk semua orang. Memang seringkali orang memberi label kepada kita Kristenisasi, padahalnya kita mau melaksanakan amanat contoh yang diberikan oleh Yesus. Sebagaimana Yesus hadir membawa keselamatan untuk semua umat manusia, demikian juga kita yang mengikutinya melakukan kebaikan sebagai wujud dari keselamatan itu juga untuk semua orang, tanpa melihat dan mengkotak-kotakan orang dari berbagai macam kelompok, entah agama, suku, ras, ataupun iman. Saudari dan saudara yang terkasih, dan universalitas itu juga dilakukan oleh Petrus
seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini. Memang Petrus diomelin oleh orang-orang yang bersunat di Yerusalem, karena Petrus masuk ke rumah-rumah orang yang tak bersunat dan dia makan daging haram. Tetapi Petrus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Ternyata apa yang dilakukan oleh Petrus itu tidak dengan kemauannya sendiri, tetapi itu berdasarkan penglihatan. Sekali lagi seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini, bahwa Petrus mendapat penglihatan. Pertama, dia melihat bahwa ada sesuatu yang datang dari Allah. Memang dia diminta untuk menyembelih dalam penglihatannya itu, tapi dia menolak. Karena Petrus memang juga seorang yang taat hukum Taurat, tidak mau makan daging yang tidak boleh dimakan. Tetapi dalam penglihatan itu dikatakan, apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh kamu katakan tidak halal atau haram. Artinya apa? Petrus makan daging yang dilarang atau yang dianggap haram menurut hukum Taurat, yang pada umumnya berdasarkan kehendak kemauan manusia, lalu mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah dalam penglihatannya itu. Itu poin pertama. Poin kedua, Petrus akhirnya hadir di rumah Kornelius. Kornelius sebelumnya adalah bukan orang yang percaya, tetapi Petrus ada di sana dan membaptis Kornelius dengan seisi keluarganya. Lagi-lagi di sini disampaikan kepada kita soal universalitas keselamatan. Petrus telah melakukan itu. Dia tidak hadir hanya untuk orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi yang bersunat dan yang percaya kepada Yesus, tapi dia juga hadir untuk bukan orang Yahudi dan membaptis mereka menjadi orang yang percaya. Dan itu yang dikehendaki oleh Allah. Dan poin yang kedua dari bacaan pertama, Petrus makan daging yang dilarang atau yang dianggap haram menurut hukum Taurat. Tetapi Allah berkata kepadanya, semua yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh dianggap haram oleh manusia. Saudari dan saudara terkasih, dua pesan juga dari bacaan pertama untuk kehidupan kita. Yang pertama, universalitas dari keselamatan. Karena itu, berbuatlah baik sebagai wujud keselamatan untuk semua orang, tidak saja untuk orang yang sama dengan Anda, yang seagama, yang seiman, yang ada dalam satu lingkungan atau wilayah atau dalam paroki. Tidak, kita mesti berbuat baik kepada semua orang dari berbagai macam golongan, orang-orang yang ada di sekitar kita, tanpa mengkotak-kotakan orang. Dan yang kedua, kalau Allah mengatakan makanan itu semuanya halal, jangan pernah kita mengatakan ada yang haram dalam kehidupan kita. Saya teringat apa yang dikatakan Yesus. Yang menajiskan orang itu bukan yang masuk ke dalam mulutnya, yang dimakan, tetapi yang keluar dari mulutnya. Kata-kata yang tidak pantas, kata-kata kebencian dan sejenisnya. Tuhan memberkati.